Perkenalkan, nama saya Merinda, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Saya akan menyampaikan laporan hasil unjuk kerja rencana tindak lanjut dari Diklat Calon Kepala Sekolah tahun ini yang saya ikuti. Diklat Calon Kepala Sekolah dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu On the Job Training 1, In Service Training 1, On the Job Training 2, dan In Service Training 2. Berikut paparan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah asal dan di sekolah magang. Kerja calon kepala sekolah dilakukan melalui 2 kegiatan, yaitu rencana proyek kepemimpinan yang dilakukan di sekolah asal dan peningkatan kompetensi yang dilakukan di sekolah magang 2. Karena proyek kepemimpinan dilakukan dengan bimbingan oleh mentor. Peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dilakukan di sekolah magang 2. Rencana proyek pemimpinan dilakukan di sekolah asal SDK 6 Penabur. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah asal SDK 6 Penabur. Permasalahan di sekolah asal, pembelajaran jarak jauh atau PJJ membuat jumlah kasus pembelajaran meningkat dikarenakan adiksi games dan internet. Hal tersebut diperoleh dari hasil identifikasi rapor mutu sekolah. Terdapat masalah dalam standar proses dan hasil identifikasi rekap data kasus dari guru bimbingan konseling menunjukkan peningkatan jumlah kasus di kelas akibat adiksi games dan internet. Solusi untuk mengatasi permasalahan yaitu mengadakan program edukasi, bimbingan klasikal, dan tes kecerdasan digital untuk meningkatkan kecerdasan digital peserta didik. Tujuan rencana kepemimpinan yang pertama, meningkatkan kecerdasan digital peserta didik, sehingga jumlah kasus akibat tujuan RPK yang kedua, meningkatkan kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan sosial calon kepala sekolah melalui kegiatan RPK di sekolah asal dan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2. Tujuan RPK yang ketiga adalah pencapaian students well-being. Faktor keberhasilan. Yang pertama, 85% peserta didik mengetahui cara menjadi anak yang cerdas secara digital. Yang kedua, 85% guru menyatakan calon kepala sekolah mengalami peningkatan kompetensi. Dan yang ketiga, pencapaian students well-being. Langkah-langkah kegiatan RPK. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, monitoring dan penyampaian hasil. RPK dilakukan melalui 2 siklus. Siklus 1, program edukasi bimbingan klasikal. Siklus 2, program edukasi tes digital quotient. RPK siklus 1 dimulai dari kegiatan perencanaan, yaitu koordinasi dengan mentor 1, rapat persiapan kegiatan, dan sosialisasi program RPK kepada seluruh warga sekolah. Merinda, silakan Miss Merinda. Ya, baik. Terima kasih Bu Wahyu dan teman-teman. Saya berterima kasih untuk teman-teman semua, seluruh guru dan karyawan SDK 6 Penabur. Hari ini boleh berkumpul untuk sosialisasi program peningkatan mutu sekolah, di mana salah satu program ini saya dapatkan dari Diklat LPMP yang akan saya terapkan di sekolah, ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, saya mohon izin share. Ya. Menjadi anak yang cerdas digital. Jadi tidak hanya cerdas secara akademik saja, namun juga secara digital. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana anak cerdas menggunakan media digital. Jadi tidak hanya cerdas itu berarti banyak hal positif yang didapatkan ya. Monitoring dan evaluasi, terdapat masukan dari mentor 1 agar pada program edukasi siklus 2 peserta didik diberikan apresiasi untuk penugasan terbaik. Hasil siklus 1
RPK Siklus 2, tindak lanjut program edukasi tes DQ, evaluasi hasil kegiatan, dan tindak lanjut hasil siklus 1, pemberian apresiasi bagi peserta terbaik. Hasil Monef Siklus 2. Hasil karya peserta program edukasi DQ. Hasil karya dan pengumuman peserta program kecerdasan digital, sehingga anak-anak bisa lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Menurut saya, tes DQ itu fun and challenging karena bentuknya seperti game. Menurut saya, tes DQ ini bisa mengajarkan kita untuk menggunakan media sosial dengan baik dan aman. Di SDK 6 Penabur, dan sekarang Alderico sudah semakin bijaksana dalam menggunakan media digital dan juga semakin baik mengatur waktu belajar. Kompetensi di Sekolah Magang 2 SDK Penabur Sumarekon, Bekasi. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui 3 tahap. Tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Tahap persiapan menghubungi mentor 2 untuk melakukan wawancara, observasi dokumen, dan melengkapi administrasi. Tahap kedua, pelaksanaan PK, kunjungan pertama, observasi dokumen, dan melakukan wawancara. Tahap ketiga, pelaporan hasil RPK dan PK kepada mentor 2. Ini kecerdasan digital, mereka lebih hati-hati, lebih aware dalam Himpunan RPK dan PK. Program edukasi bimbingan prasekolah berhasil meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, meningkatkan pengetahuan keterampilan peserta didik mengenai kecerdasan digital, dan mewujudkan pencapaian student well-being serta program RPK. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.